Bala, apa kabarnya? Siang ini Alhamdulillah. alhamdulillah. Biasanya waktu-waktu Saya ngapain? sangat ready nih Guru untuk belajar journaling mindfulness karena tadi Teh itu kayak banyak tekanan nih ya, kayak aduh banyak sekali masalah nih, bagaimana sih supaya journaling mindfulness gitu loh Guru. Mungkin bisa membantu tekanan-tekanan otak saya siang hari ini. Kita berdua ya, dan sama-sama ya, semoga niat baiknya. Ya silakan Guru, dipersilakan waktu dan tempatnya untuk teman-teman yang mungkin nggak sabar juga menunggu materi pada siang hari ini. Terima kasih banyak, Hulu Balang Sita. Halo, selamat siang, selamat sore, siang teman-teman dari keluarga dan rakyat Paku Bumi. Aku hari ini akan sharing lebih banyak tentang mindfulness dan juga journaling, tapi sebelumnya boleh dipersiapkan alat tulisnya, mau pensil ataupun pulpen, dan juga kertas, boleh kertas biasa atau buku jurnalnya. Ya, boleh disiapkan dulu, dan kalau udah boleh kasih reaksi, kalau udah siap sekalian aku share screen. Oke. Udah mulai ada jempol-jempol nih. Kalau Hulu Balang ada jempolnya beneran nggak apa-apa pakai jempol beneran Hulu Balang. Iya, dia itu jempolnya 3. Oke, jadi hari ini dalam tema semoga kita bisa live with hope from ego to eco. Semoga memahami apa sih artinya itu mindfulness, cara mempraktikannya, dan cara mengenali ego diri sendiri dan bisa lebih living with hope towards eco living. Itu bisa dipahami dalam waktu 1 jam ke depan. Aku juga mau nyapa teman-teman, banyak yang sepertinya sudah kenal. Terima kasih udah hadir buat journaling hari ini. Nah, jadi apa yang kita akan alami hari ini? Oke, 90 menit ke depan, 30 menit pertama, kita akan lebih mendalami mindfulness itu apa sih? Lalu, yang kedua, kita bakal journaling. Dan ketiga, akan ada waktu untuk sesi tanya jawab, diskusi, dan sharing. Tapi kalau teman-teman udah ada pertanyaan, boleh banget untuk ditulis di chat. Nanti bisa dibantu sama Hulu Balang Sita ya, di akhir untuk memoderasi diskusinya. Oke, pertama, boleh nih ditulis di alat tulisnya, di kertasnya. Kita mulai dengan membuat niat. Apa niat saya mengikuti sesi hari ini? Silahkan ditulis 1 menit ke depan. Yang penting jawabannya jujur, nggak perlu keren-keren. Apa niat saya mengikuti sesi hari ini? Kalau misalkan teman-teman ada yang mau sharing niatnya di chat juga boleh banget, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Ya, ini chatnya sambil aku buka, agar bisa lebih mindful. Terima kasih. Semoga boleh Kak Fania ditulis mindfulnya sekarang dari 0 sampai 10 berapa angkanya. Nanti mungkin di akhir acara mindfulnya mungkin berubah sedikit, semoga. Oke, 7. Semoga nanti angkanya bisa berubah sedikit ya, bisa lebih mindful. Oke, teman-teman udah menulis niatnya ya. Kalau ada yang mau sharing, boleh silahkan. Kita akan melanjutkan. Ya, dibaca niatnya, lalu boleh ditutup, kita istirahat. Dan bawa kesadarannya ke sini, HP-nya mau di mute, silent dulu, boleh silahkan. Biar bisa lebih menyadari saat menjalani hidup, agar bisa lebih memperoleh kedamaian batin. Amin. Terima kasih sudah berbagi. Oke. Aku ada sedikit tantangan buat teman-teman. Biar lebih mindful, lebih menyadari, dan memperoleh kedamaian batin seperti yang udah di-share ya sama rakyat Paku Bumi. Kita bakal sama-sama untuk slow down, yaitu ya udah kita perlahan-lahan untuk beristirahat sejenak. Mungkin teman-teman udah join dari pagi. Kita coba yuk bernafas secara sadar sekarang saat ini. Ya, sesimpel dengan membawa perhatiannya ke sensasi udara yang masuk ke lubang hidung dan keluar melalui lubang hidung. Lagi,
Rasain ada space di antara tarik nafas dan hembusan nafas. Dan space di antara hembusan nafas dan tarikan nafas. Ya, nah tantangannya kan simple ya, sadar nafas karena kan kita nafas terus. Setiap kali slide-nya berubah, berpindah ke slide baru yang ditampilkan hal yang baru, boleh bernafas secara sadar. Ya, kita latih sekali. Ini aku next slide. Nafas dengan sadar. Latihan jeda ya, kita kan nggak buru-buru. Nah, mindfulness itu apa sih? Boleh teman-teman untuk mengambil satu benda yang ada di depan. Ayo hulu balang, boleh mengambil satu benda. Apa aja yang dilihat di depan teman-teman? Kalau yang videonya yang nyala, boleh ditunjukin. Ini ada minum botol, aku ada ikat rambut. Luar biasa, ada hal-hal lain mungkin? Oke, ada pulpen, bantal, jeruk. Wow, macam-macam. Oke. Nah, sekarang coba kita membayangkan itu seperti anak-anak. Ya, anak-anak yang baru lahir, baru balit ya, mungkin umurnya 1 tahun gitu ya, baru pertama kali melihat hal ini, lagi senang-senangnya megang-megang barang gitu ya. Nah, yuk kita bawa kesadaran kita secara penuh untuk mengobservasi benda yang teman-teman pegang, apapun itu tadi. Ya, tarik nafas secara sadar, jangan lupa. Hembuskan nafas. Kita observasi dengan mata apa yang teman-teman sedang pegang. Mungkin ada hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Oke, memejamkan mata. Coba dirasakan dengan jari-jari dan telapak tangan, tekstur dan sensasi. Bisa dibawa ke kuping, lalu mungkin ada suara yang bisa hadir dari benda ini yang dipegang. Pindahkan ke kuping satunya, mungkin suaranya berbeda. Mungkin dibawa ke hidung. Adakah aroma yang tidak kita sadari sebelumnya? Oke, lalu boleh perlahan-lahan saat sudah siap. Silahkan rakyat membuka mata. Oke, boleh rakyat Pokemumi untuk share di chat apakah ada observasi yang terjadi. Apa yang diobservasi saat mengeksplorasi benda yang biasanya kita pakai sehari-hari atau kita lihat sehari-hari dengan seluruh indera kita. Mungkin kurang sama yang mulut ya, sama indera perasa. Apa yang diobservasi tadi? Nah, sambil nunggu jawaban sharing di chatnya, kita sedang berlatih mindfulness, kesadaran di sini kini. Nah, definisi yang lebih lengkapnya adalah mindfulness itu tuh kesadaran yang hadir saat kita ada niat secara jujur untuk melihat apa yang saat ini sedang terjadi di saat ini tanpa menghakimi, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita biasanya nggak memperhatikan secara ada niatnya gitu ya, mungkin pulpen ya pulpen aja yang kita lihat setiap hari dari kecil gitu ya. Atau aku ternyata tidak menyadari bahwa ini warnanya jelas-jelas ada 3 warna, tapi karena dipakai aja asal nggak pernah memperhatikan, oh iya ya warnanya seperti ini. Atau ternyata ada baunya juga, ada aromanya. Nah, ini adalah saat kita mindful sama benda yang ada di luar kita. Ini udah mulai ada jawaban ya. Yang paling baru bagian bawah mouse ada kotorannya. Ya, menyadari secara menyeluruh
terkadang melewatkan barang-barang ini, bahkan tidak menyadari barang-barang ini ada bersama saya saat ini. Contohnya dengan pena. Iya, kadang kalau kita barangnya banyak gitu ya, kalau konsum terlalu banyak, kadang kita punya terlalu banyak mes dan barang-barang yang bahkan mungkin kita tidak sadari. Itu mungkin bisa salah satu kesadaran buat ego to ego-nya. Next, bagaimana sih cara mindfulness bekerja? Boleh silahkan menutup mata selama 1 menit. Ya, sama-sama menutup mata. Dan mengobservasi aja seperti tadi, apapun yang hadir. Oke, kalau sudah siap, boleh perlahan-lahan silahkan membuka mata. Ya. Apa yang diobservasi dan disadari? Ya, nanti ini slide-nya bisa di-share juga ya sama tim Pisjen, dan kalau bisa teman-teman dibantu untuk untuk tidak mencoret-coret. Oke, apakah ternyata aku bisa mencet. Terima kasih. Aku boleh minta tolong untuk tidak dicocot. Aku kurang tahu gimana cara disable annotation-nya. Kalau boleh dibantuin, biar bisa tetap fokus, boleh dibantuin sama dari tim Pisjennya ya, kalau bisa. Dan tapi teman-teman nanti, ini buat latihan mindfulness dan kesadaran juga ya. Dan nanti ini deck-nya bisa di-share. Jadi nggak perlu di screenshot saat ini. Oke, jadi teman-teman ada yang mengobservasi suara yang sekitar, bunyi yang di sekitar, bisa mendengarkan kata hati sendiri, mengobservasi lingkungan sekitar. Wow, ada yang mendengar suara angin, itu luar biasa banget ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dirasakan saat kita menutup mata hanya dalam waktu 1 menit. Kita seperti mengobservasi suatu hal yang terjadi di sini kini. Ya. Tapi nggak berarti kita nggak boleh mikirin ada pikiran atau ada emosi. Ini bagus banget juga ada yang share tentang emosi, karena sewajarnya aja, kita kan pasti selalu ada pikiran dan selalu ada emosi juga gitu. Jadi kalau aku next, tadi teman-teman lebih banyak yang mindful, pikirannya penuh, atau mindful berada di saat ini nih. Ya, jadi ada yang mungkin merasakan angin menerpa kulit, itu sedang terjadi saat ini. Tapi mungkin ada yang pikiran, aduh aku masih ada kerjaan atau sekolah buat besok belum dikerjain gitu ya. Hal-hal yang terjadi di masa depan udah dipikirin sekarang. Atau tadi makan siangnya kurang gitu misalkan. Dan itu juga mungkin bisa dipikirin saat ini. Nah, sebenarnya saat kita pikirannya lagi penuh, asal kita sadari, sebenarnya sama sekali bukan masalah. Tapi kadang kita lupa untuk menyadari bahwa pikiran kita lagi penuh ya, penuh masalah yang ada mungkin di masa lalu, masa depan, masalah diri sendiri atau masalah tentang orang lain gitu. Tapi kalau kita belajar untuk berlatih secara disiplin, berada di sini kini dengan mindfulness, kita bisa jadi hidupnya lebih peaceful. Kalau tadi teman-teman ada yang sharing juga pengen merasa lebih ada kedamaian batin. Karena saat kita mindful, pikirannya penuh, ya mungkin boleh teman-teman untuk menulis di jurnalnya dari nomor 1 sampai 5 ini mana yang paling menyulitkan atau menjadi masalah sehari-hari. Apakah pertama paling terdistraksi, kedua cemas, ketiga ngerasa stres, atau risking kesehatan mental dan fisik, atau kurang produktif. Ini biasanya hal-hal yang terjadi saat pikiran kita penuh dan tidak kita olah. Gitu ya. Kayak ada yang nomor 1, terdistraksi, terima kasih udah sharing. Ada yang nomor 2, cemas. Ya. Nah, saat kita berlatih untuk lebih mindful,
dengan mengobservasi apa sih yang kita pikirkan saat ini, apa sih yang kita lagi rasakan secara emosi kita saat ini. Karena kita kalau teridentifikasi sama pikiran, misalkan mikir kayak, wah aku kurang pintar, atau aku kurang cantik, kurang ganteng, dan lain-lain, atau kurang sehat. Hal-hal kayak gitu tuh membuat kita menjadi egonya mungkin ya, fluktuatif gitu. Nah, hari ini kan sesuai, nanti ada journaling juga untuk lebih memahami hal itu. So far, wah ada yang 2, 3, 1, 4, 5. Terima kasih udah dikasih urutannya juga gitu ya. Dan ini hal-hal yang wajar, bukan hal yang buruk. Aku pun juga 5-5-nya ada lah gitu. Nah, tapi saat kita berlatih untuk mindfulness, kita lebih bisa fokus, berada di sini kini, lebih tabah, lebih emotionally intelligent dan aware, lebih produktif dan juga lebih happy. Nah, ini teman-teman lebih pengen yang angka mana nih dari 1 sampai 5? Sekarang gantian kita putar. Mungkin dari niatnya yang tadi ditulis, apakah ada dari angka 1 sampai 5 ini? Oke, semoga ini udah mulai masuk ya. Lebih 1 fokus, 5 produktif, happy, 4 emotionally intelligent gitu ya. Wah, banyak yang 5 produktif. Oke. Semua, ya aku juga mau tulis semua ya. Oke. Nah, ini biar untuk mengingat kita, mungkin ini yang hal yang bisa kita pelajari di sesi hari ini. Nah, mindfulness itu sebenarnya suatu hal yang bukan cuman ada cuman kayak hal nggak jelas gitu, tapi banyak banget riset yang menunjukkan bahwa mindfulness itu adalah skill yang bisa dilatih di otak kita. Karena pas kita lagi pikirannya kemana-mana, kita yang di sebelah kiri nih, namanya default mode network. Ya, kita hanya berpikir sebenarnya keempat hal yang tadi udah disebut. Ke masa lalu, ke masa depan, menghakimi diri sendiri, dan menghakimi orang lain. Nah, ini saat kita nggak sadar berpikir apa, kita lagi di default mode network. Nah, untuk kita menyadari kita lagi terlalu lama pikirannya full, namanya ada salience network yang seperti switch saklar untuk merubah menjadi bagian pikiran kita yang bisa berpikir secara jernih, yang mau produktif, yang banyak nomor 5 ya. Ini teman-teman mau berpindah dari angkanya tadi yang di pertama tuh 1 sampai 5 yang pertama mindful double L pikirannya penuh ke 1 sampai 5 mindfulness gitu ya. Nah, ini yang sedang terjadi di otak teman-teman. Nanti kita juga ada latihan meditasi 10 menit dan akan journaling akan bantu untuk ke arah yang nomor biru nih, warna biru. Oke ya. Nah, untuk melatih mindfulness bisa ada 2 cara. Kita bisa latih secara informal, yaitu contohnya journaling. Contoh yang kedua tadi dengan barangnya ya. Itu tadi sebenarnya udah latihan mindfulness, teman-teman udah sangat mindful gitu ya. Dan meditasi banyak jenisnya, tapi mindfulness meditation akan lebih membantu meningkatkan kemudahan untuk berpindah dan lebih fokus produktif dan nomor apapun yang warga dan rakyat inginkan. Oke. Sip, kita mau latihan meditasi nih gimana? Oke nggak kita bertapa di gua sendiri-sendiri? Ayo, oke. Siap, ayo. Oke. Nah, untuk berlatih mindfulness meditation ini 4 step-nya. Selalu sama di semua mindfulness meditation. Jadi, asal teman-teman udah memahami 4 step ini, teman-teman bisa mindful di mana saja, kapan saja. Nomor 1, kita membawa perhatian kita dengan niat. Jadi, misalkan perhatian kita ada di tadi di luar, yang dilihat, oke, aku niat untuk memperhatikan benda ini. Lalu aku memperhatikan, sustain untuk beberapa waktu, tapi pasti nanti terdistraksi. Ya, terdistraksinya mungkin externally ada yang audionya nyala gitu ya, tiba-tiba, atau internally ada pikiran memikirkan hal yang lain. Dan itu sangat-sangat wajar. Tapi saat sudah disadari, pikiran lagi kemana-mana atau lagi terdistraksi, kita sadar lalu kembali lagi untuk membawa fokus dan kesadaran kita yang lebih terpusat. Gitu. Jadi ini yang dilatih lebih tepatnya dari angka 3 sama angka 4 adalah skill yang paling penting di mindfulness. Biar dengan waktu otaknya semakin mudah untuk mindful.
Oke, kita mau meditasi nih. Boleh teman-teman untuk duduk yang stabil. Kalau lagi sedang duduk, boleh duduk sila kalau udah nyaman, atau dua telapak kaki berada di lantai. Ya, lalu kita kalau bisa buat 10 menit ke depan nggak pakai bantal di belakang, nggak nyender. Oke, banyak bantalnya ternyata. Biar lebih alert, lebih sadar. Oke, kepala, pundak, dan pinggang kalau bisa garis lurus seperti ada benang yang menarik ke atas. Nah, tapi mungkin tegang gitu ya pundaknya. Kita coba rilekskan, hembuskan nafas. Oke. Teman-teman udah siap? Oke, aku stop sharing dulu sejenak biar bisa. Oke. Boleh dibantu di mute dulu kalau belum. Biar kita 10 menit bisa meditasi dengan lebih nyaman, kurang distraksinya. Tapi kalau terdistraksi nggak apa-apa. Oke. Silahkan telapak tangan menghadap bawah. Beristirahat di lutut atau di paha. Kita tarik nafas. Dan kalau sudah siap, hembuskan nafas. Rilekskan kelopak mata. Dan perlahan-lahan menutup mata. Cukup sadar sensasi nafas apa adanya. Tidak apa-apa kalau pikirannya kemana-mana, kita cukup sadari dan perlahan-lahan bawa perhatiannya ke sensasi nafas apa adanya. Mengistirahatkan dahi, rahang, pundak. Sadari bagian tubuh yang tegang dan kurang nyaman. Lalu kita rilekskan setiap hembusan nafas. Kita sadar sensasi udara yang masuk melalui lubang hidung. Udara yang keluar melalui lubang hidung. Mengobservasi dan memperhatikan bila ada aroma yang tercium. Bila terdistraksi atau pikirannya kemana-mana, tidak apa-apa. Perlahan-lahan kembali lagi ke sensasi nafas. Apa adanya. Tarik nafas. Kita buka indera pendengarannya. Mengobservasi suara yang paling jauh terdengar di saat ini.
mendengar suara yang lebih dekat, atau bahkan suara yang dari tubuh kita sendiri. Cukup mengobservasi tanpa melabel atau menghakimi. Tarik nafas, masih dengan mata tertutup, kita bawa kesadaran ke indera penglihatan kita. Apa yang bisa dilihat dengan mata tertutup? Tarik nafas, bawa perhatiannya dengan kesadaran dan niat, sensasi di dalam mulut. Mengobservasi apakah ada rasa manis, asin, asam, atau pahit. Tidak menghakimi baik atau buruk, cukup mengobservasi apa adanya. Tarik nafas, bawa kesadaran ke telapak tangan. Menyadari sensasi baju atau kulit yang dirasakan oleh telapak tangan. Merasakan bagian tubuh yang menyentuh permukaan di bawah kita. Menyadari apa emosi yang hadir saat ini. Tanpa melabel emosi baik atau buruk, cukup mengobservasi apa adanya. Sekarang mengobservasi isi pikiran kita, bukan menjadi distraksi, tapi menjadi niat kesadaran meditasinya. Apa isi pikiran saat ini? Mengobservasi dari jauh pikiran-pikiran yang datang dan pergi.
Di beberapa momen terakhir, coba mengobservasi semuanya yang terjadi di saat ini. Apa yang dicium, didengar, dilihat dengan mata tertutup, dirasakan di dalam mulut, di bawah telapak tangan, di bawah badan, emosi dan pikiran yang hadir, sepenuhnya hadir di saat ini. Bila pikirannya kemana-mana, tidak apa-apa, cukup sadari. Kembali lagi ke sini kini. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Lakukan beberapa kali lagi, silahkan sendiri secara sadar. Kalau sudah siap, perlahan-lahan silahkan membuka mata. Ya, jadi itu tadi secara singkat meditasi mindfulness-nya. Selamat datang kembali dengan mata terbuka masih di sini kini. Buat rakyat yang mau minum air putih dulu sangat dipersilahkan. Dan boleh persiapkan jurnalnya. Kita setelah ini akan langsung workshop journaling-nya. Oke. Aku kembali share screen. Apakah rakyat sudah kembali hadir? Sudah ya? Oke. Boleh langsung ditulis secara sadar tanpa berhenti apa yang saya pikirkan saat ini. Secara jujur. Silahkan. 1 menit dari sekarang.
Oke, tanpa berhenti 1 menit dari sekarang, apa yang saya rasakan saat ini? Silahkan 1 menit dari sekarang. Halo? Terima kasih. Terima kasih sudah dikasih tahu. Kalau ke-mute aku kurang mindful artinya. Ya. Jadi itu tadi journaling untuk mindfulness, karena kembali lagi kalau ada yang rakyat bisa mengingat setelah momen ini adalah mindfulness itu hadir di sini kini. Saat kita menanya ke diri sendiri apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan saat ini, dan mungkin ditulis secara bebas, itu adalah cara kita bisa lebih hadir di saat ini. Karena langsung ditulis, apapun yang dipikirkan dan dirasakan langsung terlihat secara fisik ada di kertas atau di digital kalau pakai alat gadget yang lain. Suaranya udah nggak ke-mute kan ya? Udah aman ya? Oke. Nah, kita masih ada separuh jalan. What is journaling? Karena tadi mindfulness-nya udah aman, sekarang journaling itu apa? Yang udah rakyat rasakan, ini adalah cara yang sehat untuk mengekspresikan diri sendiri. Tapi yang penting juga adalah melakukan ini dengan konsisten. Mungkin kalau nggak merasa tiap hari butuh, nggak apa-apa, tapi mungkin setiap minggu atau berapa kali seminggu secara konsisten. Karena ini dapat meningkatkan kesadaran diri, self-awareness, ya jadi sadar apa yang dipikirin, apa yang dirasain, bisa mengolah stres gitu ya. Kalau tadi sempat di-share juga bahwa kita mungkin ada yang punya banyak kekhawatiran, kerasa kurang nyaman, stres gitu ya, apalagi di masa pandemi ini, kita bisa mengurangi stres tersebut, membuat kita punya ada intention, kita fokus, kita bisa merasa syukur, dan kita bisa memberikan diary ya, mungkin recording hidup yang kita jalan saat ini, karena mungkin teman-teman ngerasa nggak sih kita hampir 2 tahun mungkin ya di pandemi ini. Cepat banget ya, apa aja yang sudah dilalui dalam berapa bulan dan hampir 2 tahun ini gitu. Dan saat kita punya catatannya jadi ada memori gitu ya, kayak oh ini loh yang waktu itu dilalui, mungkin masalah yang dulu dianggap besar sekarang udah nggak sebesar dulu lagi gitu, karena kita sudah growing, sudah bertumbuh. Jadi journaling bisa merekod hal-hal tersebut. Boleh ditulis di chat kalau rakyat maunya journaling lebih membantu yang mana nih. Maaf ini belum ada angkanya, tapi mungkin untuk improve self-awareness, kesadaran diri, mengatasi stres, atau setting intentions, niat, berlatih syukur, manage stress, practice gratitude. Mantap. Recording the life we are experiencing right now. Sekarang di Instagram aku juga lagi jalan 14-day gratitude challenge, Be Grateful Challenge. Jadi mungkin bisa ikutan pas lagi di hari pertama. Ya, improve self-awareness. Wah, bagus. Jadi artinya nih, sekarang rakyat sudah mempunyai niat
ya, boleh diingat, boleh dicatat di jurnalnya, nanti banyak banget masih ada journaling prompts lagi. Nah, journaling itu bisa melakukan beberapa macam jenis gitu ya, bisa di digital gadget. Aku juga suka sebenarnya di digital gadget karena mungkin ada aplikasi yang punya prompts atau lebih aman. Kalau kita ada rahasia-rahasia yang nggak mau dilihat orang kan ada passcode-nya, lebih mudah diakses kalau misalkan lagi main HP mungkin, dan bisa untuk menaruh notes. Tapi ada cons-nya. Kalau aku personally merasakan bahwa kalau di digital gadget rasanya kurang merilis emosinya, kurang lega gitu setelah udah journaling. Mungkin kalau ada rakyat yang udah melakukan journaling boleh share lebih nyaman di digital gadget atau paper atau di kertas. Nah, kalau di kertas seperti tadi kita bisa langsung menulis apa adanya gitu. Referensi apps journaling on digital gadget. Ya, secara cepat aku pakai Jour kalau nggak salah namanya. Jour. Ya, paper, kertas ya, banyak yang di kertas. Kertas dan pensil karena kerasa banget emosinya. Iya, jadi bisa pakai pensil, bisa pakai krayon, mau diwarna, bahkan nggak harus menulis, kita juga bisa menggambar, langsung dicoret-coret gitu ya. Nah, kalau di digital bisa juga. Oke, terima kasih udah banyak yang sharing. Jadi kebanyakan masih pakai kertas ya. Oke, nah kalau journaling yang menarik ini, kalau nanti rakyat mau melakukan untuk mengurangi stres khususnya, tadi bilang buat mengurangi stres. Ada riset yang bilang 20 menit untuk menulis secara bebas seperti tadi tentang hal yang membuat dirinya stres selama 3 hari berturut-turut. Bisa membantu kita tidur lebih nyaman. Siapa di sini yang punya masalah tidur, susah tidur, atau oh iya langsung. Kalau misalkan mau tidur langsung pikirannya banyak banget, baru kayak tidur rebahan, terus kayak ya ampun banyak banget hal-hal yang kayak muncul nggak jelas gitu. Ya, aku juga. Jadi banyak banget yang dipikirin. Nah, kalau kita bisa mengekspresikan atau brain dump, mengurangi rasa overthinkingnya, itu journaling secara ekspresif bisa membantu, boleh dicoba. Aku juga ada meditasi buat sebelum tidur di Spotify, Meditate with Samara, dan buat overthinking juga ada. Jadi semoga bisa ngebantu dan meningkatkan imun sistem kita yang pastinya lagi di masa ini penting banget biar imunnya tetap tinggi dan dijauhkan dari penyakit, insya Allah semoga ya. Dan dengan kita semudah udah punya pulpen dan kertas, apapun kita bisa meluangkan waktu 20 menit aja selama 3 hari. Kalau ada yang mau komitmen melakukan ini, boleh silahkan ditulis di chat. Dan banyak hal lagi, membantu blood pressure, reduce pain, dan improve mental health. Menariknya ini di pasien yang asma dan punya rheumatoid arthritis. Kebetulan aku juga punya asma, jadi this really helps me gitu. Dan sampai 4 bulan setelah itu kalau di studinya ya. Nah, oke, kita udah mau ada banyak banget journaling prompts-nya, siapkan. Mau di stretching dulu tangannya kalau mau boleh. Ya, oke. Kita mulai. Yang pertama, pertanyaan menarik nih. Kapan saya merasa ego saya naik? Ini kan lagi from ego to echo. Dan kenapa? Secara jujur, apapun yang keluar, nggak usah terlalu overthinking, ditulis aja 2 menit dari sekarang. Silahkan. Boleh digambar. Boleh digambar kalau mau digambar. Apapun yang pengen dilakukan. Silahkan, 2 menit ya.
Oke, boleh dibantu selesaikan 1-2 kalimat lagi. Kapan saya merasa ego saya naik dan kenapa? Boleh kembali sadar nafasnya kalau masih mengikuti tantangan yang tadi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran diri. Apa dampak pada lingkungan saya ketika saya egois? Silahkan 2 menit dari sekarang. Ditulis secara bebas dan sangat jujur. Boleh dibantu selesaikan 1-2 kalimat terakhirnya. Dan bernafas secara sadar. Oke. Lalu, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah, kapan saya merasa damai dan mengapa? Boleh silahkan 2 menit dari sekarang menjawab pertanyaan ini. Ya, boleh diselesaikan 1-2 kalimatnya. Bernafaslah secara sadar. Nanti bisa dibaca lagi, direfleksi ulang, atau bisa juga dilakukan lebih lama lagi journalingnya, nggak 2 menit. Oke. Yang nggak kalah penting tadi adalah untuk meningkatkan motivasi kita
untuk mungkin lebih merasa damai, lebih mendapatkan apa yang kita butuhkan, boleh untuk menulis apa tujuan saya. Melihat waktunya, ini 2 menit saja, tidak 3 menit. Selama 2 menit ke depan, apa tujuan saya? Kalau bingung tujuan apa ya? Tujuan apa aja? Boleh dipilih, nggak masalah. Yang penting jujur. Contohnya gimana ya? Contohnya mungkin apa tujuan saya hari ini? Apa tujuan saya dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan sekolah? Konteksnya boleh terserah aja. Semoga membantu. Ya, boleh silahkan menyelesaikan 1-2 kalimat terakhir buat pertanyaan ini. Bernafas secara sadar. Bahkan kalau belum dapat jawabannya nggak apa-apa. Namanya berproses. Yang penting menanya kepada diri sendiri dulu. Daripada nggak menanya sama sekali. Oke. Journaling secara mindful. Sadari nanti tulisannya, sadari apa yang lagi dirasakan, dipikirkan, dan juga apa yang terjadi saat ini. Semuanya di saat yang bersamaan. Apa yang memotivasi saya? Mengapa? Mungkin kalau konteksnya bisa disesuaikan dengan yang tadi, dengan tujuannya buat apa. Selama 2 minggu ke depan, silahkan. Apa yang memotivasi saya dan mengapa?
Oke, boleh menyelesaikan 1-2 kalimat terakhir. Merasakan apapun perasaan yang muncul, seapa adanya. Tarik nafas yang sadar. Apa prioritas saya dan mengapa? Meningkatkan rasa fokus, meningkat produktivitas, tadi yang mau angka 5, selama 2 menit ke depan. Apa prioritas saya dan mengapa? Kita kerucutkan lagi. Fokus dan kesadarannya, silahkan. Oke, boleh diselesaikan 1-2 kalimatnya. Mungkin sekilas mau dibaca yang ditulis 3 hal tadi untuk meningkatkan internal motivation kita yang dari awal. Apa sih tujuan saya? Apa sih yang memotivasi saya? Dan kenapa dan apa sih sebenarnya prioritas saya? Ya, karena di masa yang lagi banyak minta perhatian sana-sini dan distraksi, kita perlu sadar apa sih yang paling penting buat kita. Dan kita bisa memperhatikan satu hal lagi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, yaitu kapan saya paling bahagia dan mengapa. Boleh selama 2 menit menulis rasa syukurnya yang tadi pengen latihan rasa syukur, be grateful. Kapan saya paling bahagia dan mengapa. Silahkan. Boleh dirasakan apapun perasaan yang hadir.
Saat menulis kapan saya paling bahagia dan mengapa. Mulai diselesaikan 1-2 kalimatnya dan jangan lupa bernafas secara sadar. Ya, boleh kita lanjut secara jujur. Nulis, mungkin kalau ada masalah yang menyulitkan akhir-akhir ini, a challenging experience, ada suatu hal yang bikin stres, ya boleh merefleksi kenapa sih rakyat bersyukur atas tantangan yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, tantangannya boleh kecil, boleh besar, tapi kita baru benar-benar bisa mungkin nggak sepenuhnya move on kali ya, tapi memahami kenapa suatu hal itu terjadi, mengurangi overthinking dan rasa marah dan rasa kurang nyaman yang lainnya saat kita belajar bersyukur atas apa yang terjadi di masa lalu. Silahkan. 2 menit dari sekarang. Perasaan apapun yang hadir, silahkan diobservasi. Tidak dihakimi, tidak dibilang baik atau buruk. Menerima apa adanya yang terjadi. Terakhir, apa yang saya syukuri saat ini? 2 menit ke depan. Silahkan. Saat ini, apa yang saya syukuri? Ya. Silahkan dirasakan apapun yang hadir. Sejenak letakkan pulpennya, kita tarik nafas. Hembuskan nafas.
Ya, beberapa kali lagi, silakan. Oke, jadi itu sekilas journaling for mindfulness-nya dengan banyak prompts journaling yang berbeda dan mungkin sedikit latihan mindfulness-nya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat. Sebelum aku tutup, aku mau mengingatkan bahwa sebenarnya saat kita berlatih mindfulness, kita sebenarnya mendengarkan apa yang sedang dirasakan. Mungkin hal-hal yang biasanya kita lupa atau nggak sadar karena kita sibuk, perhatiannya ada di luar. Perhatiannya ada di HP, di notification, di laptop, di orang lain gitu ya. Tapi saat kita secara sadar mau berlatih mindfulness ya, kita lebih mendengarkan, oh ini yang sedang aku pikirkan, rasakan, butuhkan. Dan untuk mengekspresikan hal-hal yang mungkin kita awalnya belum terlalu pikirkan atau mereflect, journaling bisa ngebantu untuk mengekspresikan itu. Mau baik dengan tadi ada yang mau pakai pulpen, ada yang mau menggambar, ada yang digital juga bisa, gitu ya. Nah, terserah dan mengikuti apa aja yang dirasakan sama rakyat paling nyaman dan efektif. Nah, sebelum selesai, aku ada mau sharing singkat. Kebetulan yang tadi aku belum bahas adalah aku bikin 3 jurnal. Salah satunya adalah jurnal Be Honest yang aku lakukan kalau lagi stres dan ngerasa sulit sharing hal-hal yang biasa dihakimin orang lain. Jadi ini kita bisa bikin letter to ourselves, ada promptnya juga dan banyak tempat kosong untuk menulis. Jadi ini jurnal yang aku pakai harian. Itu. Nah, buat teman-teman yang hadir di sini, aku mau kasih diskon 25% off kalau misalkan teman-teman tertarik. Dan kalau nggak apa-apa juga. Tapi semoga ini bisa ngebantu untuk journaling prompts-nya. Jadi kalau misalkan rakyat merasakan kesepian atau lack of connection, lack of compassion, rasa welas asih, kita bisa lebih konsisten pas pertanyaan yang masuk adalah dengan punya accountability partners atau pertanyaan yang memang ngebantu untuk tiap hari. Nanti aku akan jawab lebih panjang ya itu. Tapi misalkan yang Be Grateful ini ada a 30-day challenge, jadi tiap hari dia pertanyaannya beda-beda. Lalu ini juga 25% off. Dan yang terakhir, kalau lack of internal motivation, aku ada yang Be Purposeful, jadi kita bisa tahu mimpi kita apa, bisa digambar, ditulis, dan menulis habit. Dan ini ada hariannya juga, karena dia kayak planner, yang tulisannya my weekly priorities apa, prioritas mingguan, fokus harian, sama mindful activity. Jadi semuanya adalah mindfulness journal. Jadi ada kontennya. Nah, harga aslinya satu itu 199, tapi buat teman-teman di sini jadi 150 per jurnal, tapi jauh lebih murah kalau beli langsung 3. Awalnya 400 berapa sih? Nanti hampir 600.000, 597, tapi jadi 375 per 3 jurnal. Jadi kalau misalkan beli di Tokopedia, Shopee, atau di website, harganya masih harga normal. Jadi boleh DM aku di Instagram, bisa pakai this QR code, atau nanti bisa tag. Dan itu aja dari aku. Dan aku akan membantu untuk menjawab dan stop sharing. Nanti slide ini bakal di-share ke rakyat semua. Terima kasih. Baik, wah luar biasa. Terima kasih Guru Samara untuk sore hari ini. Lega, plong. Jadi bicara sama diri sendiri lagi kayak, wah sudah kapan ya terakhir saya menyapa diri? Ya. Tadi jadi menyapa untuk pertama kali, PDKT pertama kali lagi nih Teh. Ya, oke, buat teman-teman kita apresiasi dulu Guru Tamara karena sudah berbagi bersama kita pada sore hari ini. Yeay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ya, buat rakyat Paku Bumi, sudah ada nih pertanyaan, ada 2, 3, wah banyak pertanyaannya, tapi saya akan seleksi jadi 3 pertanyaan saja, selebihnya mungkin bisa di luar forum ini. Mau langsung dijawab aja, Guru untuk pertanyaannya? Boleh. Saya bacakan saja dulu ya, Guru ya.
Oke, kita ke sesi Q&A. Yang pertama dari Naning, katanya nanya gimana caranya konsisten untuk nulis. Kadang kalau terseret pikiran atau perasaan jadi cenderung hanyut gitu di Iya. situ gitu katanya. Baik. Gimana tuh Guru? Terima kasih Hulu Balang dan Kak Naning. Untuk konsisten, itu pertama yang penting adalah niat. Gitu ya, niatnya mau tahu kenapa mau konsisten nulis gitu. Mungkin tadi udah merasakan manfaatnya dan kalau udah ada internal motivation ya, motivasi dari dalam diri, kita lebih mudah untuk konsisten. Kedua adalah membuat aktivitas menulis itu bukan hal yang memberatkan gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita bilang, oke, aku mau langsung yang 20 menit per hari selama 3 hari berturut-turut gitu. Tapi mungkin nanti sibuk atau capek atau lupa gitu ya. Dan pas udah berapa kali stop, kayak udah deh nggak usah dilanjutin. Jadi coba untuk dilakukan hal yang simple seperti tadi, satu prompt pertanyaan bisa 1-2 menit cukup gitu. Nanti lama-lama ngerasa kebutuhannya meningkat dan bisa memperpanjang waktunya. Nah, kalau pasti waktu 1-2 menit adalah ya, karena 1-2 menit buat melakukan hal-hal lain juga pasti ada. Lalu yang terseret pikiran atau perasaan, jadi hanyut, apakah, ini aku mau mengklarifikasi ya, sepahamku sekarang saat menulis terseret pikiran dan perasaan gitu ya, atau malah itu yang bikin bukan untuk nulis. Aku agak kurang paham sama kalimat yang keduanya, tapi kalau asumsinya adalah saat penulis terseret pikiran atau perasaan, itu hal yang nggak apa-apa, wajar, karena saat menulis yang biasanya kita tidak sadari, lalu sadari, kadang kita jadi kayak, oh banyak hal yang keluar gitu ya. Kita cukup untuk memberikan diri sendiri rasa welas asih, jadi letting it go, di pelan-pelan untuk merasa, oke, pikiran dan perasaan ini suatu hal yang temporary, bukan hal yang berkepanjangan dan langsung. Dan ada satu tip lagi mungkin yang terakhir, kalau suatu hal yang stres banget dan ngerasa nggak nyaman, aku suka nulisnya di kertas, terus dirobek. Jadi kalau udah dirobek tuh rasanya kayak, oh ini tidak permanen pikiran perasaan ini, nggak harus aku simpen, nggak harus aku baca gitu. Tapi yang penting udah keluar, udah diekspresikan secara lebih sehat. Semoga membantu Kak Naning. Mohon maaf kalau tadi kurang pas karena agak kurang paham kalimat keduanya. Thank you. Iya, terima kasih Guru. Wah, luar biasa ya. Untuk konsisten nggak apa-apa, bertahap dulu, yang dari kecil-kecil dulu. Nanti semakin butuh akan semakin banyak juga. Jadi kuncinya latihan. Lalu pertanyaan kedua ada dari Farid Hidayat tentang penerapan journaling untuk kawan-kawan di fabel netra, journaling of mindness untuk difabel netra. Adakah cara yang khusus, Guru? Terima kasih Kak Farid dan pertanyaannya bagus banget. Aku sampai harus mikir karena mungkin sulit ya, karena aku belum menempatkan diri seperti teman-teman yang difabel netra. Tapi mungkin lebih kepada apa sih makna journaling ya? Journaling kan tadi adalah cara mengekspresikan diri secara sehat. Kalau aku benar difabel netra artinya yang kurang bisa melihat dengan jelas ya, kalau nggak salah artinya. Dan kalau misalkan kita mau mengekspresikan, mungkin kita bisa dengan berbicara, menyanyi, atau melakukan hal yang lain gitu. Jadi nggak perlu langsung menulis di tangan kalau misalkan ada kesulitan. Dan itu mungkin bisa membantu karena melihat lagi dari niat awalnya adalah untuk mengekspresikan diri secara sehat. Tidak baik kalau emosi ditahan, dan mungkin untuk kawan difabel netra bisa juga untuk diekspresikan, yang sebenarnya malah lebih baik untuk diomongkan gitu ya. Tapi aku terbuka kalau misalkan ada teman-teman di sini yang mau bantu jawab dan diskusi juga. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Nah, iya, jadi mikir juga ya kalau teman-teman di fabel netra kayak gimana. Itu mungkin cara yang bisa diterapkan ya Kak Farid untuk pertanyaannya. Semoga menjawab ya, Insya Allah. Nih ada lagi nih Teh. Oh ini lumayan bagus. Dari Rima Hardianti. Guru, saya kalau lagi banyak pikiran itu sering coret-coret di kertas, tapi coret-coret aja. Kadang bikin tanda tangan gitu. Apakah itu merupakan termasuk journaling? Apakah nyoret-nyoret itu journaling, Guru? Ya, kalau misalkan dalam pemahaman aku,
journaling dengan mengekspresikan diri apa adanya gitu ya, itu kan caranya mungkin katartis ya, mengeluarkan emosi seperti apa aja gitu, jadi coret-coret sampai tanda tangan gitu. Nah buat aku itu merupakan journaling gitu. Jadi journaling nggak harus plek-plek kayak langsung menulis dear diary ini yang saya rasakan, tapi banyak banget ya tadi yang penting adalah mengekspresikan perasaan dan pikiran kita, cara yang sehat. Jawabannya journaling. Ini ada satu lagi, Guru masih boleh kah? Boleh, boleh. Oke, Kita bagus tadi nih. waktunya masih ada ya? Ya, ada Atau masih sampai ada jam berapa? sepertinya. Iya. Mm-mm. Iya. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak tahu apa yang membuat kita bahagia, merasa tenang atau damai, merasa rendah atau insecure, dan lain-lain? Dan apakah ketidaktahuan itu disebabkan karena adanya perubahan mood yang terlalu tinggi? Iya, saya juga sering merasakan seperti itu. Terima kasih banyak untuk sharing Hulu Balang dan Kakak yang Dari Kak Wayan. Oke. Terima kasih Kak Wayan. Jadi kalau mungkin kita tidak tahu apa yang membuat kita bahagia, mungkin lebih mengingat di masa lalu saat kita bahagia itu kapan dan kenapa. Mungkin saat ini lagi dalam masa yang mood-nya lagi kurang nyaman, jadi akhirnya agak sulit untuk melihat apa sih sebenarnya yang bikin bahagia. Tapi dari seumur hidup kita pasti ada momen yang naik turun ya, ada yang pas bahagia, ada yang rasa damai, ada yang rendah dan insecure. Karena kadang kita juga ngerasanya flat itu karena ya kita mungkin nggak terlalu semangat gitu sama kondisi saat ini, dan itu nggak apa-apa, hal yang wajar. Tapi kalau sudah membuat kehidupan sehari-harinya kurang efektif, itu bisa minta bantuan profesional juga gitu. Tapi dengan cara kita journaling dan menanyakan diri kita sendiri, mungkin ke masa lalu kita lihat kapan saat aku merasakan bahagia, kita lebih ada jawabannya sendiri gitu. Semoga itu membantu Kak Wayan. Semoga itu menjawab ya Kak Wayan. Insya Allah saya jadi tahu cara-cara yang dari konsisten sampai dengan saya tidak mengenal sendiri emosi saya ini, saya lagi sedih apa galau nih, apalagi gimana nih gitu. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih juga Guru sudah menjelaskan. Kalau masih ada waktu kita masih bisa Q&A lagi kah? Masih ada katanya. Masih ada, masih banyak sepertinya. Boleh. Kalau mau langsung ngomong unmute juga boleh ya, raise hand aja. Nanti di unmute terus ngomong. Kalau mau curhat, sepertinya curhat pendek boleh juga. Karena ini merasa ini termasuk ya mengeluarkan unek-unek perasaan ya. Ada satu nih Guru dari Ria Keban. Ya, silahkan. Halo Kak. Dia mau, oh ya, Ria Keban lagi angkat tangan resen. Silakan di unmute lalu memperkenalkan diri dari mana. Halo Karya. Suaranya belum terdengar. Halo Karya. Oke, suaranya masih belum terdengar. Sepertinya kita terputus oleh narasumber ya teman-teman. Narasumber itu Ria Keban. Nanti kita akan kembali lagi bersama Karya Keban. Ada lagi kah yang mau unmute lalu kemudian bercerita? Nggak ada. Kalau nggak ada kita baca lagi nih. Banyak banget di chat-chat pada hari ini. Ada, nah saya bacakan aja dari Ria Keban. Oke, kalau aku lebih sering menulis kalau lagi sedih. Tapi pas lagi bahagia itu susah buat dapat sesuatu buat ditulis. Nah ini caranya gimana Kak biar tetap konsisten? Kalau sedih nulis, tapi kalau bahagia saya tidak nulis. Gitu, Guru. Silakan dijawab Guru. Terima kasih Lubalan dan pertanyaannya Karya. Jadi mungkin bisa mengganti perspektifnya. Journaling nggak hanya untuk journaling itu bagus banget untuk mungkin mengurangi rasa sedih atau rasa stres ya. Tapi journaling itu juga bisa diefektifkan, dioptimalisasikan untuk meningkatkan suatu perasaan yang nyaman gitu. Seperti perasaan bahagia ditingkatkan dengan mungkin menulis syukur, mungkin menulis apa niat dan tujuan saya gitu. Jadi semudah dengan menulis mungkin satu hal yang disyukuri hari ini,
Dan itu pas dilihat ke belakang, wah merasa disyukurnya setahun ada 365, lumayan ya. Karena cuma satu aja gitu yang ditulis setiap hari. Nah itu bisa menjadi lebih konsisten. Aku akan coba jawab dengan lebih singkat biar semua pertanyaannya insya Allah kejawab. Aku siap untuk pertanyaan selanjutnya. Semoga membantu. Ya, Ya, semoga membantu, insya Allah. Ini juga lagi journaling with mindfulness bisa jadi pelampiasan nggak sih Kak? Jadinya kayak pelampiasan untuk segala perasaan mungkin guru. ya kalau buat pelampiasan bisa banget ya, karena mungkin banyak hal yang dipendam, tidak bisa di-sharing secara aman. Kita bisa menulis seapa adanya semua pikiran perasaan, dan kalau ngerasanya masih kurang nyaman untuk disimpan dan dirasanya sangat rahasia, boleh dirobek gitu ya, terus di-recycle. Itu juga jangan lupa gitu. Bisa banget. Terima kasih Bisa pertanyaannya. banyak. Ya, terima kasih ada Risa juga. Ya, ini sampai 5 menit lagi ya teman-teman dan rakyat Paku Bumi. Bagaimana bisa mindfulness di saat kondisi membuat pikiran kacau? Ada mungkin guru yang kayak, saya pun kalau misalnya pikiran lagi kacau banget nggak bisa ngapa-ngapain tuh guru. Jadi gimana sih cara mindfulness ketika ada di situasi seperti itu? Ya, Pikiran-pikiran kita kacau. Silakan guru. terima kasih Lu Balang dan yang nanya juga. Jadi mungkin merubah perspektifnya bahwa pikiran yang kacau itu bukan mendistraksi kita dari momen di saat ini, tapi karena sedang terjadi di saat ini itu menjadi yang difokuskan dalam mindfulnya gitu ya. Semudah dengan kita sadar apa pikiran yang hadir, itu sebenarnya udah mindful gitu. Jadi Wow. semudah untuk oke, aku saat ini pikirannya sedang kacau. Itu sudah mindful daripada sama sekali tidak bilang atau menyadari hal itu, cuma terbawa pikirannya kemana-mana. Tips yang lebih mudah adalah dengan tadi expressive writing, menulis saja apa yang membebani, apa yang dirasa kacau, ditulis bebas. Itu bisa ngebantu untuk namanya kayak teknik brain dump. Jadi mengeluarkan hal-hal yang ada di pikiran ke alat yang atau ke bahan yang lebih physical plane. Ya, semoga Wow, luar biasa. Um, ada juga ini saya rangkum 3 pertanyaan langsung, bertanya hal yang sama, bagaimana kemudian kita menemukan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri, gitu. Karena ketika kebahagiaan kita itu datangnya dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri, guru. Bagaimana menemukan kebahagiaan itu dalam diri kita? ya, dengan menerima apa adanya yang sedang terjadi. Karena kalau kita memang bahagia karena orang lain, yang wajar ya kalau kita menyayangi orang dan orang menyayangi kita kembali, kita bahagia tentunya. Tapi seperti semua hal di dunia ini, semua orang ada umurnya, ada waktu tertentu gitu. Semuanya akan kembali ke kreatornya gitu. Jadi saat kita terlalu menggantungkan hal-hal yang tidak bisa kita sepenuhnya kontrol seperti berasa sama orang lain, bukan bilang perasaannya tidak valid, tapi kalau semuanya 100% ada di perasaan itu, hidup kita akan mudah untuk goyang, ombang-ambing gitu ya, tergantung dengan hubungan kita sama orang di luar kita itu. Untuk mendapatkan rasa peaceful dari pengalaman pribadi adalah ya menerima apapun perasaan yang hadir. Karena kita nggak tenang atau nggak bahagia saat kita malah ada dua hal. Mau pengen banget hal-hal yang nyaman, kayak aku pengen bahagia terus kayak aku mau hidup nyaman terus, atau aku nggak mau sama sekali sedih, marah, kecewa, atau perasaan-perasaan yang di-label negatif. Padahal semua perasaan ini valid. Jadi saat kita menerima, oke, saat ini aku sedang marah. Ya udah dirasakan saja, nanti marahnya juga intensitasnya akan turun sendiri. Saat ini aku menerima aku sedang sedih. Ya udah saat itu akan ada di situ. Dan saat kita bahagia, kita juga nggak sibuk terdistraksi sama hal yang ada di luar gitu. Jadi benar-benar dirasain gitu bahagianya, kayak, oh momen ini aku lagi bahagia, lagi ngerasa inspired. Ya udah dirasain, bukan yang kayak, oke, the next thing, hal selanjutnya apa yang aku lakukan. Jadi semoga itu bisa membantu untuk merubah. Jawabannya adalah menerima apa adanya yang terjadi. Wah, penerimaan memang tidak mudah tapi perlu diusahakan ya, guru ya. Menerima bahwa kita lagi tidak baik-baik saja itu sepertinya memang tidak mudah, tapi bisa diusahakan ya seperti itu. Jadi yang tadi bertanya ada 3 orang, salah satunya itu Iva.
Itu tadi jawaban dari guru, semoga bisa membantu ya. Terima kasih guru sudah menjelaskan. Mungkin ada lagi yang mau raise hand, satu orang, bisa kalau bukan pertanyaan boleh juga tanggapan atau reaksi, tadi lagi ngerasain apa pas, guru lagi berbagi bersama kita, boleh di-raise hand lalu unmute. Oke, saya hitung 1, 2, 3 langsung raise hand teman-teman dan rakyat Paku Bumi ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata belum ada. Oke oke, tidak apa-apa. Ada lagi. Ini kita masih ada, tenang. Kak, guru gimana caranya untuk ikhlas? Dan bagaimana cara healing yang baik? Kalau healing yang baik salah satunya yang tadi mungkin ya, journaling, tapi boleh mungkin kita perlu jawaban yang lebih rinci lagi dari Guru Samara. Bagaimana cara untuk ikhlas dan healing yang baik, Guru? Ya, kalau dari pengalaman aku, healing itu adalah perjalanan seumur hidup ya. Kayaknya nggak bisa langsung aku sepenuhnya heal gitu. Karena mungkin banyak banget hal-hal yang dikupas dari masa lalu dan yang terjadi saat ini yang butuh diolah. Nah, suatu hal yang ngebantu aku dalam proses healing adalah tidak memaksakan kapan dan bagaimana hasil healingnya harus terjadi. Misalkan aku dulu ikut yoga teacher training awalnya ya mau heal dari masalah di kantor gitu, kayak masalah burnout. Tapi kalau terlalu memaksakan dengan hal itu, kita jadi lupa dengan hal-hal yang terjadi yang sangat menyenangkan dalam prosesnya kalau kita terlalu fokus di akhir. Dan kalau nggak sesuai ekspektasi kita, kita juga jadi merasa kecewa dengan proses healing itu, contohnya. Itu ya. Nah, kalau misalkan kita mau healing, mungkin lebih ke niatnya dulu, bagian mana yang mau di healing, dan kalau bisa satu-satu, gitu ya. Kalau misalkan ada masalah keluarga, masalah sama orang tua, sama kakak adik, ada namanya juga ancestral generational trauma gitu. Terus ada masalah kantor sama keluarga. Kalau semuanya di healing di saat yang bersamaan, energinya bakal terkuras banget gitu. Jadi coba lakukan satu-satu dari yang paling mudah. Mungkin healing sama kantor, sama mantan, baru sama keluarga dan lain-lain perlahan-lahan gitu. Kalau enggak akan berat banget pasti memprosesnya. Dan untuk cara ikhlas adalah menerima apa yang sudah terjadi dan belajar seperti tadi apa yang bisa disyukuri, lesson learn-nya, apa yang sudah terjadi dan perlahan-lahan let it go. Gitu. Oke deh. Terima kasih Guru sudah menjawab pertanyaannya. Well, rakyat Paku Bumi, masyarakat Paku Bumi, jadi sekarang udah hampir di penghujung ya. Jadi sebelum menutup, mungkin rakyat Paku Bumi boleh memberikan satu kata yang menggambarkan kegiatan kita pada sesi kali ini. Boleh mungkin di kolom chat satu kata untuk sesi ini apa? Kalau aku nano-nano sih. Kalau aku hebat. Hebat, bisa. Ada lagi katanya ada sadar, menenangkan, mantap. Ada yang bilang bermanfaat banget, bahagia, ada insightful, ada yang menyenangkan. Wah, luar biasa ya. Banyak vibes positif yang kita dapatkan pada sore hari ini dengan suaranya Kak Samara yang sangat menenangkan, adem, jadi kayak hujan. Aduh, luar biasa. Terima kasih buat Guru Samara yang sudah berbagi bersama kita pada sore hari ini. Kita beri tepuk rakyat Paku Bumi. Yeay. Terima kasih. Jadi sebelum itu buat masyarakat Paku Bumi silakan isi feedback di link yang udah disediakan atau link yang udah di-share di room chat dan juga atau room komentar. Dan oh ya, ada hadiah yang tadi giveaway. Hadiahnya adalah Essential Oil Stress Go Away Laloka plus voucher meditation Samara oleh Guru Samara untuk 1 kali pertemuan untuk total 3 pemenang nanti yang giveaway itu.
Jadi buat teman-teman rakyat Paku Bumi silakan mengisi form feedback-nya. Kita berterima kasih kepada guru pada hari ini telah membersamai kita dan Sia juga Guru Samara untuk kedepannya, dan setelah ini mungkin ada kegiatan lain. Semangat. Semoga lancar hingga selesai. Well, teman-teman rakyat Paku Bumi, kita akan screen share mengenai syarat giveaway, tapi sebelum itu kita mau foto dulu. Foto bersama guru kita yang luar biasa dan canggih pada sore hari ini. Ayo, mungkin para hulu balang bisa sedia juga untuk screenshot. Ayo, bisa buka on kameranya. 10 detik saja ya. Boleh dibuka dulu semua supaya bisa di screenshot foto dokumentasi. Kapan lagi sama Guru Samara. Hulu Balang Sita, terima kasih rakyat yang udah hadir. Mungkin kalau mau saling dada-dada ini lagi kelihatan nih muka-mukanya dari tadi udah niat balik merasa tenang-tenang bersama ya. Ayo boleh ya dibuka semua kameranya. Oke, bisa dikasih aba-aba ya teman-teman dari Hulu Balang. Udah siap, ready? Ih, siapa nih yang mau screenshotin ya Allah. Aku mau dibantu? Mau aku bantu? Ada. Aku screenshot. Oke. Udah ada. Alhamdulillah ada volunteer. Oke, boleh on kamera supaya kelihatan. Kita gaya mana dulu nih, Guru? Gaya gimana nih? Gimana nih stylenya nih? Boleh gini kali ya. Gimana tuh? Oh iya. Bertapa di gua. Ayo. Nah, dihitung ya. 1, 2, 3. Ini baru slide 1 ya. Kita lumayan banyak, ada 4 slide ini. Kemudian slide kedua. Yuk, slide kedua. 1, 2. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan terakhir slide keempat. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Ada cekreknya ya, canggih. Terima kasih, Ayah. Sama-sama. Terima kasih Hulu Balang, Ayah. Ya, terima kasih juga Guru Samara. Berapa kali saya berterima kasih, tapi memang terima kasih itu tidak cukup untuk menggambarkan sore hari ini. Saya jadi tahu bagaimana supaya menghealing diri setiap malam. Yang overthinking tadi ya, semoga itu membantu. Oke deh, saya mau mengingatkan ada giveaway, bisa di screen share syarat dan ketentuan dari giveaway. Oke, ini adalah syarat dan ketentuan dari giveaway. Tulis dan bagikan ceritamu sesuai tema acara melalui Diary My Life with Hope di Instagram Story. Jadi di Instagram Story. Dan tag Story of Hope _Indonesia, Tisgen ID, dan Eco Learning Camp. Dan tag guru pada sore hari ini dan pada sesi-sesi hari ini. Ada Samara Fahrana, ada Guru David, ada Guru Alexandra _Alesa. Dan jangan lupa wajib follow Story of Hope _Indonesia dan juga Tisgen ID dan Eco Learning Camp. Aktif dalam diskusi tadi udah ada ya beberapa yang dicatat, lalu wajib tag satu teman kamu untuk follow Story of Hope _Indonesia, dan ada batasnya, ada batas upload hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di setiap akhir acara, dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh rangkaian. Apa hadiahnya? Hadiahnya ada essential oil, stress go away Laloka, dan voucher meditation dari Guru Sahara untuk 1 pertemuan, dan totalnya akan diambil 3 pemenang. Dan ada kabar gembira lagi, yang tadi ada beberapa penanya di sesi sebelumnya akan dapat voucher konsultasi dengan Mbak Nika di Love Yourself atau LYS. Wih, di banyak banget hari ini hadiahnya, luar biasa ya.
Saya seperti mau menjadi rakyat nih. Luar biasa. Jadi ya jangan lupa feedback-nya teman-teman dan rakyat Paku Bumi untuk diisi. Ingat presensinya juga yang hari 2B. Seperti itu ya. Well, mungkin pada pertemuan kali ini semoga kita sama-sama mendapatkan banyak ilmu dan ini akan kita tetap pegang sampai kita memakmurkan kerajaan kita yaitu Kerajaan Paku Bumi untuk kedepannya dan tidak akan lagi merusak atau menghancurkan lingkungan yang ada di sekitar. Oke, untuk itu mungkin ada dari Hulu Balang semuanya, apakah ada tambahan? Ada lagi tambahan? Kalau nggak ada tambahan, saya akan udah menutup sesi kali ini. Nggak ada lagi tambahan ya? Oke. Kalau nggak ada lagi tambahan, saya akan tutup sesi kali ini. Dan semoga hal ini tidak hanya sampai di rakyat saja, kita berbagi dengan rakyat-rakyat lainnya. Rakyat lainnya dari kerajaan lain. Luar biasa. Senyumnya pada sore hari ini manis semua, seperti Kak Rizky sekarang. Oke, jadi saya tutup. Mari kita sama-sama berterima kasih kepada diri kita pada hari ini sudah membersamai sampai akhir ini. Terima kasih kepada diri kita yang masih kuat hingga detik ini dan terima kasih untuk diri kita yang selalu mengapresiasi di setiap detik nafas kita. Namanya apa ya? Butterfly heart, wede. Terima kasih. Oke, untuk itu saya tutup pertemuan sesi kita pada sore hari ini. Selamat bertemu lagi di perjalanan. Tolong tanya ya, katanya dapat itunya apa? Itunya apa? Ininya isi PPD-nya Oh iya, nanti dibagikan PPT-nya. dibagikan di mana ya? Nanti dibagikan di WA mungkin. Oh, kan saya nggak ada WA-nya. Nggak masuk di grup WA itu. Oke, gimana Hulu Balang? Hulu Balang Ayah gimana? Ini seharusnya ada di WA sih. Jadi? Nanti di. Tapi Coba, tadi saya udah ngisi kehadiran sih. ya nanti dimasukkan juga nanti mungkin di grup Ini WA. ada yang kirim ini ya. Ada yang kirim di chat ya. Iya. Ini Boleh boleh chat ke mungkin Hulu Hulu Balang Balang yang lain. Hulu Balang Like atau apa tadi nih? Ini ya, Hulu Balang Like ya. Oh ya, nanti kita japri, nanti dibantu lewat email. Oh, oke deh. Boleh chat nomornya. Ya. Ini ya, nomor Hulu Balang Like ya. Ya, benar. Oke, thank you. Tenang. Materinya gratis. Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya, rakyat Paku Bumi. Silakan beristirahat untuk perjalanan keesokan harinya. Saya pamit undur diri untuk pada sesi sore hari ini. Maaf bila ada kata yang salah atau tidak mengenakan hati. Saya Hulu Balang Sita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye. Terima Love kasih you. kita teman-teman. Terima kasih Guru. Ya. Semuanya.
Kasih banyak Kak Syita. Mantap. Kasih sama-sama, yuk.